Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lafsor. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma dan bahasa pemrograman. Yang pertama ada pengertian algoritma dan bahasa pemrograman. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, algoritma bisa diibaratkan sebagai resep masakan, petunjuk langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks pemrograman, algoritma merupakan dasar dari proses pembuatan program. Yang selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan aturan, simbol, dan kata-kata yang digunakan untuk memberi instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Secara sederhana, bahasa pemrograman adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer agar dapat melakukan perintah dan menyelesaikan berbagai tugas. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis algoritma. Nah, jenis algoritma itu ada banyak. Yang pertama ada algoritma linear atau sekuensial. Ini adalah algoritma yang langkah-langkahnya dijalankan secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa percabangan atau pengulangan. Cocok digunakan untuk masalah yang sederhana dan tidak membutuhkan keputusan. Contohnya, membuat teh, itu langkah-langkahnya ambil gelas, masukkan teh, tuang air panas, aduk, dan siap diminum. Yang kedua ada algoritma percabangan atau kondisional. Algoritma ini digunakan ketika ada kondisi tertentu yang menentukan jalannya proses. Jika kondisi terpenuhi, maka satu aksi dilakukan, jika tidak, aksi lain dilakukan. Contohnya, jika hujan, maka bawa payung. Jika tidak hujan, tidak perlu membawa payung. Yang ketiga ada algoritma perulangan atau looping. Digunakan untuk menjalankan suatu proses yang berulang kali sampai kondisi tertentu tercapai. Biasa digunakan untuk menghitung, menampilkan data, atau proses berulang lainnya. Contohnya ada menulis, belajar itu penting sebanyak 10 kali. Nah, yang selanjutnya ada algoritma rekursif. Ini adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil dari masalah semula. Digunakan dalam pemecahan masalah yang bisa dibagi menjadi bagian-bagian serupa. Seperti menghitung faktorial, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial, dan seterusnya sampai 1. Nah, yang terakhir, algoritma divide and conquer. Bagi dan taklukkan. Masalah besar dipecah menjadi masalah-masalah kecil. Masing-masing diselesaikan secara terpisah, kemudian hasilnya digabung untuk mendapatkan solusi akhir. Contohnya ada menyusun data menggunakan metode pengurutan seperti merge sort, atau quick sort. Sebenarnya masih ada beberapa jenis algoritma yang tidak saya masukkan. Masih ada sekitar 2 jenis lagi, tapi saya tidak masukkan. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang mudah dipahami manusia, seperti Python, Java, dan C++, yang biasa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Sebaliknya, bahasa tingkat rendah seperti assembly lebih dekat dengan bahasa mesin, digunakan untuk mengontrol perangkat keras secara langsung. Ada juga bahasa pemrograman berorientasi objek yang fokus pada konsep objek dan kelas. Contohnya Java dan C++. Bahasa fungsional seperti Haskell dan Lisp menggunakan fungsi matematika untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, bahasa prosedural mengikuti urutan langkah atau prosedur. Contohnya C dan Pascal. Bahasa deklaratif seperti SQL dan Prolog lebih menekankan pada apa yang ingin dicapai daripada bagaimana caranya. Terakhir, bahasa scripting seperti JavaScript, PHP, dan Python. Biasanya digunakan untuk menulis skrip atau otomatisasi tugas tanpa perlu dikompilasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada aplikasi-aplikasi yang pernah saya cari tentang algoritma dan bahasa pemrogramannya. Yang pertama ada aplikasi Preloved. Algoritma dalam aplikasi Preloved berfungsi sebagai langkah-langkah sistematis untuk mengatur proses jual beli barang bekas secara efisien. Pertama, pengguna dapat mendaftar dengan mengisi data pribadi agar bisa menggunakan layanan aplikasi.
Setelah mendaftar, pengguna bisa masuk atau login dengan menggunakan email dan password yang telah dibuat. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat melihat daftar barang pre-love yang tersedia lengkap dengan informasi seperti nama, harga, deskripsi, dan fotonya. Selain itu, pengguna yang ingin menjual barang dapat menambahkan produk baru dengan mengisi detail barang tersebut, lalu menyimpannya ke dalam sistem. Jika diperlukan, pengguna juga bisa mengedit dan atau menghapus barang yang sudah dipasang. Semua langkah ini dijalankan secara berurutan sesuai dengan kondisi dan pilihan pengguna, sehingga proses jual beli dalam aplikasi berjalan lancar dan mudah digunakan. Algoritma ini memastikan setiap fungsi aplikasi dapat berjalan dengan teratur dan responsif terhadap tindakan pengguna. Yang selanjutnya ada bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrograman dalam aplikasi Preloved digunakan untuk membangun berbagai bagian dari aplikasi, mulai dari tampilan antarmuka hingga pengolahan data di belakang layar. Untuk bagian depan atau frontend yang dilihat langsung oleh pengguna, biasanya digunakan bahasa pemrograman seperti HTML atau CSS dan JavaScript. HTML digunakan untuk menyusun struktur halaman, CSS untuk mempercantik tampilan, dan JavaScript untuk memberikan interaksi seperti pencarian barang atau tombol beli. Sementara itu, pada bagian belakang atau back-end, sering digunakan bahasa seperti Python, PHP, dan Java, atau Node.js untuk mengelola logika aplikasi, menyimpan data pengguna dan barang ke dalam database, serta memproses transaksi. Selain itu, aplikasi juga terhubung ke database seperti MySQL atau MongoDB yang digunakan untuk menyimpan semua data secara terstruktur. Dengan kombinasi berbagai bahasa pemrograman tersebut, aplikasi Preloved dapat berjalan dengan baik, responsif, dan mampu melayani pengguna secara optimal dalam proses jual beli barang bekas. Yang kedua ada aplikasi Magic Chess GoGo. Algoritma dalam aplikasi ini berperan penting dalam mengatur jalannya permainan, pengambilan keputusan, dan interaksi antar komponen game. Salah satu algoritma utamanya adalah algoritma pengaturan posisi dan kombinasi hero yang digunakan untuk menentukan bagaimana pemain menempatkan hero di papan catur, serta mengaktifkan sinergi berdasarkan jenis dan kelasnya. Selain itu, terdapat algoritma pertarungan otomatis atau auto battle yang menentukan urutan serangan, kekuatan serangan, serta efek skill dari setiap hero secara otomatis tanpa campur tangan pemain selama ronde berlangsung. Algoritma ini memperhitungkan statistik hero, item yang digunakan, dan sinergi yang aktif untuk menghasilkan hasil pertarungan yang adil. Selain itu, algoritma juga digunakan untuk sistem ekonomi dalam game, seperti distribusi gold, peluang munculnya hero di shop, dan pengelolaan level pemain. Dengan bantuan algoritma-algoritma ini, pemain Magic Chess GoGo dapat berjalan dinamis, kompetitif, dan memberikan pengalaman strategi yang menarik bagi pemain. Nah, selanjutnya ada bahasa pemrograman dalam aplikasi Magic Chess GoGo. Bahasa pemrograman yang digunakan di sini berperan penting dalam membangun mekanisme permainan, tampilan visual, dan performa keseluruhan aplikasi. Untuk pengembangan game seperti ini biasanya digunakan bahasa C++ atau C#, terutama jika game dikembangkan menggunakan game engine seperti Unity atau Unreal Engine yang menggunakan C++. Bahasa ini digunakan untuk mengatur logika permainan seperti pergerakan hero, perhitungan damage, sinergi antar karakter, dan alur pertarungan otomatis. Selain itu, untuk bagian antarmuka pengguna atau menu dapat digunakan JavaScript atau framework untuk mendukung tampilan interaktif, terutama jika game tersedia di platform web. Jika game juga tersedia di perangkat Android atau iOS, maka kemungkinan besar menggunakan Java atau Kotlin untuk Android, dan Swift atau Objective-C untuk iOS, atau menggunakan sistem lintas platform yang memungkinkan satu kode dijalankan di banyak sistem operasi. Dengan dukungan berbagai bahasa pemrograman ini, aplikasi Magic Chess GoGo dapat berjalan stabil, memiliki grafik yang menarik, serta memberikan pengalaman bermain yang responsif dan menyenangkan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.